Pertama-tama, bersihkan jeruk dan masukkan ke dalam blender. Lalu, haluskan jeruk menggunakan blender. Lalu masukkan sabun cuci piring 10 ml ke dalam gelas yang sudah disediakan. Lalu masukkan 1 sendok garam ke 50 ml air hangat. Lalu masukkan sabun cuci piring. Aduk dengan pelan-pelan agar tidak memunculkan busa. Lalu masukkan cairan tadi ke dalam air jeruk. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Lalu disaring dengan saringan teh. Lalu takarlah ke dalam gelas takaran. Jangan lupa menakar juga alkohol ke dalam gelas takaran. Lalu campurkan mereka menjadi satu. Lalu tunggulah beberapa saat. Lalu ambillah DNA dengan pipet untuk memisahkan mereka. Berikut adalah tabel pengamatannya. Jelaskan fungsi sabun, garam, dan alkohol pada tahapan ekstraksi DNA. Mengapa ketiganya diperlukan? Sabun atau deterjen berfungsi untuk memecah membran sel atau membran inti yang tersusun atas lipid atau lemak sehingga DNA dapat keluar. Sedangkan garam berfungsi untuk menetralkan muatan negatif yang ada pada gugus fosfat DNA sehingga DNA dapat menggumpal dan lebih mudah diikat bersama. Sedangkan fungsi alkohol atau etanol untuk membuat DNA yang larut di air menjadi tidak larut sehingga DNA dapat mengendap dan terlihat. Mengapa DNA yang diekstraksi bukan DNA murni? Sebutkan kemungkinan kontaminan dan bagaimana memulihkannya secara sederhana.
karena bercampur dengan protein, RNA, lipid, dan polisakarida dan juga sisa-sisa organel sel. Nah, cara sederhana untuk memurnikannya yaitu yang pertama mencampurkan enzim protease untuk memecah protein, lalu mencampur enzim RNase untuk menghancurkan RNA dan mencuci DNA secara berulang kali dengan alkohol dingin untuk menghilangkan kontaminan. Prediksikan perbedaan hasil ekstraksi antara jeruk yang matang dan yang belum matang. Beri alasan biologisnya. Jeruk matang menghasilkan lebih banyak DNA karena sel-selnya itu sudah mengalami endoploidi, yaitu memiliki banyak salinan DNA untuk sintesis metabolisme perkembangan. Jeruk belum matang itu DNA-nya itu lebih sedikit karena salinan DNA-nya itu masih rendah dan kandungan airnya itu lebih tinggi sehingga ekstraknya itu lebih encer. Jika hasil ekstraksi memberi sedikit atau tidak ada DNA, sebutkan 3 faktor eksperimental yang mungkin menjadi penyebab dan cara memperbaikinya. Yang pertama, karena selnya tidak hancur dengan sempurna. Yang kedua, karena alkoholnya kurang dingin atau tidak dituangkan dengan benar. Yang ketiga, karena pH atau ionnya tidak sesuai atau bisa juga karena kurang garam. Bagaimana prinsip ekstraksi ini diadaptasi dalam protokol untuk mendapatkan DNA yang berkualitas tinggi untuk teknik seperti PCR? Ekstraksi DNA untuk PCR harus menggunakan DNA murni. Oleh karena itu, harus melewati tahap pemurnian menggunakan buffer, enzim, dan polongsilika. Secara prinsip, ekstraksi untuk PCR dan ekstraksi sederhana sama. Hanya saja, ekstraksi DNA untuk PCR harus melewati tahap pemurnian. Jelaskan mengapa alkohol harus dituangkan perlahan di atas larutan ekstrak. Apa yang terjadi jika Anda mengaduk campuran alkohol dan ekstrak? DNA akan mengendap pada batasan antara ekstra dan alkohol. Jika diaduk, lapisan tercampur dan DNA akan sulit diamati. Buat hipotesis mengenai pengaruh suhu larutan ekstraksi terhadap hasil. Uji secara singkat jika memungkinkan dan jelaskan hasilnya. Air hangat dengan suhu 30-40 derajat Celcius bisa membantu sabun memecah membran lebih cepat. Hasil DNA-nya optimal. Air terlalu panas, lebih dari 70 derajat Celcius, DNA-nya bisa rusak. Denaturasi, DNA-nya lebih sedikit. Jelaskan bagaimana DNA yang diekstraksi di sini berkaitan dengan pewarisan sifat secara singkat. DNA adalah materi genetik yang didasarkan dari bentuk DNA. Di dalamnya terdapat gen yang dapat menentukan variasi seperti warna, rasa, dan keturunan manusia.